Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Dapika TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk waktu yang sangat-sangat sebentar di dunia ini. Manusia mulai lahir ke alam dunia, maka mereka berjalan menuju ke kehidupan yang setelahnya. Maka kehidupan manusia di alam dunia ini begitu sangat-sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan dunia dan akhirat begitu sangat dekat. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri untuk mempersiapkan apa yang akan dia bawa untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat dengan lafaz ghadan, yaitu besok. Ini kata para ulama menunjukkan begitu dekatnya dunia dengan akhirat, sehingga dibayangkan akhirat itu adalah besok. Begitu sangat dekat dengan kehidupan yang sekarang. Maka orang-orang terdahulu, kata para ulama, generasi terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini kehidupan sehari-harinya sama seperti kita, berkeluarga, bekerja, tetapi dalam kehidupan mereka yang seperti kita, hati mereka berbeda dengan hati kita. Ada seorang sahabat tidur di paha istrinya. Maka kalau kita membayangkan tidur di paha istri ini satu perkara yang akan menimbulkan kenikmatan, menimbulkan hal-hal yang menyenangkan. Tapi ternyata sahabat ini malah menangis di paha istrinya. Maka istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis?" Suaminya menjawab, "Wahai istriku, aku teringat firman Allah, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah salah satu dari kalian kecuali akan melewati neraka. Aku takut ketika melewati tempat tersebut, aku tidak selamat. Maka karena itulah aku menangis." Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran buat kita semua. Ketika hati fokus, hati tertuju kepada kehidupan akhirat, walaupun kelihatannya dalam keadaan gembira, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, tapi hatinya selalu ingat kepada kehidupan akhirat. Hati seperti inilah, kata para ulama, yang akan kuat melaksanakan perintah-perintah Allah walaupun kelihatannya perkara tersebut sesuatu yang menyusahkan bagi dirinya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berjalan bersama murid-muridnya di satu tempat. Ketika siang sudah hampir tiba, maka beliau berkata kepada murid-muridnya, buat tenda. Buat tenda. Ketika mereka buat tenda, siapkan makanan dan minuman. Disiapkan makanan dan minuman. Setelah disiapkan makanan dan minuman, tiba-tiba lewat seorang pengembala kambing di gurun pasir yang panas, yang sedang mengembala kambing-kambingnya. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada murid-muridnya, panggil itu pengembala.
ajak dia makan, ajak dia beristirahat untuk sebentar sejenak, merehatkan badannya. Maka penggembalanya dipanggil. Setelah dipanggil, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mari makan bersama kami. Maka ketika diajak untuk makan, penggembala ini katakan, wahai Tuan, ketahuilah saya sedang puasa. Wahai Tuan, saya sedang menahan lapar dan haus. Bukan saya menolak ajakan Tuan, bukan saya tidak mau makan dengan Tuan, tapi saya sedang puasa. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, kamu puasa dalam keadaan sedang mengembala? Kamu berpuasa dalam keadaan panas terik seperti ini? Maka beliau menjawab, iya Tuan, saya puasa. Kenapa kamu puasa? Kemudian dia berkata, aku ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil khaliyah. Nanti di padang mahsyar, ketika seluruh manusia berkumpul, seluruh manusia dalam keadaan menderita, maka Allah akan memanggil orang-orang ahli puasa. Mari, mari kemari. Kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an dengan nikmat, bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, sebab perkara keataatan, amal kebaikan, puasa yang telah kamu buat di hari-hari yang telah lewat. Ini kata para ulama, ketika seseorang menghadapkan hatinya kepada kampung akhirat, maka kesusahan dalam mentaati perintah-perintah Allah menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang menggembirakan. Karena apa? Karena di dalam kesusahannya akan ada sesuatu kegembiraan ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Dafika TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadapkan hati kita semua ketika dalam melaksanakan perintah Allah puasa ini, sehingga kita akan bisa menahan lapar sebentar, menahan haus sebentar, menahan nafsu sebentar. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada benarnya yang kita sampaikan, ini bisa kita manfaatkan, kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada benarnya datang daripada Allah, ada kesalahannya daripada kelemahan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.